Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tantina selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1 dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai current liability, provisi dan kontingensi. Berikutnya ada anggota dari kelompok H. Yang pertama ada Rianti Erana Dwita dengan MPM akhir 013. Lalu ada Elsya Kezia Kristandayan dengan MPM akhir 204. Lalu ada Yelira Enubi dengan MPM akhir 418 dan Zaka Patria Faizin dengan MPM akhir 407. Perkenalkan, nama saya Elsya Kezia Kristandayan dengan nomor NPM 204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal current liability atau liabilitas jangka pendek. PT Sinar Rembulan adalah perusahaan manufaktur yang sedang menyusun laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 November 2024. Tim akuntansi perusahaan menemukan bahwa masih ada beberapa kewajiban yang belum dicatat dalam buku besar hingga akhir bulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, ditemukan informasi berikut. Biaya listrik dan air bulan November 2024 sebesar 25 juta belum dibayar dan juga belum dicatat di dalam buku. Lalu perusahaan telah memotong PPh 21 dari gaji karyawan sebesar 12 juta selama bulan November. Namun, hingga 30 November 2024, jumlah tersebut belum disetorkan ke dalam kas negara. Manajemen perusahaan menetapkan tunjangan prestasi bulanan sebesar 8% dari laba bersih sebelum tunjangan. Laba bersih yang diperoleh perusahaan sebelum memperhitungkan tunjangan adalah 375 juta. Lalu manajer keuangan meminta tim akuntansi untuk segera menyesuaikan pembukuan sebelum laporan keuangan bulan November ditutup. Instruksinya, yaitu yang pertama, berdasarkan informasi tersebut, berapa total kewajiban jangka pendek yang harus dicatat di dalam laporan keuangan per 30 November 2024. Lalu yang kedua, yaitu buatlah jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk mencerminkan kewajiban tersebut dalam pembukuan akhir bulan. Jawaban dari current liability atau liabilitas jangka pendek. Diketahui A. Tagihan listrik dan air bulan November, yaitu sebesar 25 juta, itu termasuk ke dalam beban akrual karena belum dibayar dan belum dicatat. Lalu yang B. PPh 21 yang belum disetorkan ke negara sebesar 12 juta, termasuk utang pajak karena perusahaan sudah memotong dari karyawan tetapi belum menyetorkannya. Lalu yang C. Tunjangan prestasi akhir bulan, sebesar 8% dari 375 juta, yaitu 30 juta, termasuk beban akrual karena hak karyawan atas tunjangan sudah terjadi di bulan tersebut. Lalu perhitungannya, yang pertama kita hitung dulu total current liability-nya, yaitu tagihan listrik ditambah dengan PPh 21, kemudian ditambah dengan tunjangan, yaitu bisa didapat dari 25 juta ditambah 12 juta, kemudian ditambah 30 juta menjadi 67 juta. Lalu yang kedua, kita buat jurnal penyesuaiannya per 30 November 2024. Dengan akun Utilities Expense pada account payable, Utilities, yaitu sebesar 25 juta. Kemudian akun yang kedua yaitu Salaries and Wages Expense pada Withholding Tax Payable PPh 21, sebesar 12 juta. Kemudian akun yang ketiga yaitu Employee Bonus Expense pada Accrued Bonus Payable, yaitu sebesar 30 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah soal provisi. PT Cepat Kirim Indonesia adalah perusahaan ekspedisi yang memberikan garansi pengembalian biaya kirim jika paket rusak atau hilang. Pada Maret 2025, perusahaan ini mencatat pengiriman sebanyak 20.000 paket dengan biaya pengiriman rata-rata 30.000 per paketnya. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan ini memperkirakan 2% paket rusak ringan, biaya kompensasi sebesar 10.000 paket, lalu 1,5%-nya ini paket rusak berat, kompensasinya adalah 25.000 paket, dan 0,5% paket hilang, penggantian penuh, biaya kirimnya adalah 30.000.
Nah, sampai 31 Desember 2025, perusahaan ini telah merealisasikan biaya kompensasi sebesar 9.500.000. Nah, kita diminta untuk menghitung estimasi total provisi kompensasi yang harus dicadangkan, lalu membuat jurnal pencatatan biaya provisi pada Maret 2025 dan membuat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2025. Yang pertama kita menghitung estimasi provisi. Untuk yang rusak ringan dengan persentase 2% dan jumlah paketnya ini didapatkan dari 20.000 dikalikan dengan persentase rusak ringan yaitu 2%. Jadi ada jumlah paketnya itu 400, lalu untuk biaya per paketnya itu 10.000. Nah, untuk perhitungannya itu jumlah paket untuk yang rusak ringan yaitu 400 dikalikan dengan biaya per paketnya 10.000, jadi hasilnya itu 4 juta. Lalu untuk yang rusak berat dengan persentasenya 1,5%, jumlah paketnya ini 300 dan biaya per paketnya ini 25.000, jadi perhitungannya itu 300 dikalikan dengan 25.000 dan hasilnya itu 7.500.000. Nah, untuk paket yang hilang persentasenya adalah 0,5% dan jumlah paketnya itu jadi 100. Untuk biaya per paketnya itu 30.000 dan perhitungannya adalah 100 dikalikan dengan 30.000 dan hasilnya adalah 3 juta. Nah, untuk totalnya itu 14.500.000. Lalu yang kedua kita membuat jurnal untuk Maret 2025. Jurnalnya ini beban provisi kompensasi pada provisi kompensasi sebesar 14.500.000. Dan yang ketiga itu jurnal penyesuaiannya untuk Desember 2025. Jadi provisi kompensasi pada utang kompensasi sebesar 9.500.000. Yang ketiga adalah kontingensi. PT Sukses Makmur menerima gugatan dari pelanggan terkait produk cacat senilai 1.200.000. Tim hukum perusahaan memperkirakan kemungkinan kalah dalam gugatan ini adalah besar dan estimasi kerugian dapat dilakukan dengan cukup andal. Selain itu, PT Sukses Makmur juga menghadapi gugatan lain dari pesaing bisnisnya dengan nilai tuntutan 800 juta. Tetapi tim hukum menilai peluang kalah dalam gugatan tersebut hanya mungkin dan nilai kerugian tidak dapat diperkirakan secara pasti. Diminta satu, bagaimana PT Sukses Makmur harus mencatat kedua gugatan tersebut dalam laporan keuangan. Jelaskan apa yang harus dilakukan perusahaan jika kemudian ternyata gugatan pelanggan tidak pasti jumlah kerugian tetapi peluang kalah masih besar. Yang ketiga, apa konsekuensi pelapor yang tetap terhadap keputusan pengakuan dan pengungkapan kontingensi dalam laporan keuangan. Jawabannya adalah 1. Pengakuan dalam laporan keuangan, gugatan produk cacat, kemungkinan kalah besar, jumlah kerugian dapat estimasi diakui sebagai provisi sebesar 1.200.000. Yang kedua, gugatan pesaing, kemungkinan hanya mungkin dan jumlah kerugian tidak pasti, tidak diakui namun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 2. Jika gugatan pelanggan jumlah kerugian tidak dapat diestimasi secara andal. 3. Kemungkinan peluang kalah besar pun tidak diakui. Sebagai gantinya, perusahaan harus mengungkap informasi tentang gugatan tersebut dicatat atas laporan keuangan, menjelaskan ketidakpastian dan potensi berdampaknya. Terusnya, konsekuensi pelapor yang tepat, pengakuan dan pengungkapan yang tepat memastikan laporan keuangan mencerminkan kewajiban yang nyata dan potensi risiko perusahaan, sehingga pengguna laporan dapat membuat keputusan yang tepat. Hal ini juga menjaga administrasi dan keandalan informasi keuangan. Shalom, perkenalkan nama saya Yeli Rainumbi, MP Makir 418. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Di soalnya itu cari laporan keuangan perusahaan terbuka yang membuat informasi tentang liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi. Kemudian jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi dari perusahaan tersebut.
Selanjutnya jawaban. Laporan keuangan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk per 31 Maret 2025. Perubahan utama adalah transformasi perusahaan menjadi terbuka, penyesuaian laporan keuangan terkait, dan menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan transparan kepada publik sebagai kompetensi menjadi perusahaan publik. Lalu yang laporan posisi keuangan atau neraca itu merupakan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dalam kasus ini. Selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode waktu. 3 bulan yang terakhir pada 31 Maret 2025 dan 2024. Lalu selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama suatu periode. Selanjutnya provisi. Provisi merupakan berdasarkan laporan keuangan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk per 31 Maret 2025. Provisi utama yang tercatat adalah untuk kerugian kredit ekspektasi ECL pada aset keuangan, terutama piutang usaha, provisi khusus untuk aset keuangan selain piutang, provisi pajak penghasilan, dan provisi rehabilitasi dan reklarasi dan penutup tambang. Besarnya provisi ini didasarkan pada estimasi dan perhitungan yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan perkiraan biaya di masa depan. Selanjutnya kontingensi. Kontingensi merupakan yang berpotensi signifikan bagi perusahaan, meliputi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak akhir karena interpretasi pencurangan pajak, dan jaminan bank yang diberikan oleh anak perusahaan PT Kalimantan Industri for Indonesia (KPI) untuk fasilitas pinjaman. Meskipun KPI memenuhi kewajiban keuangan pada saat pelaporan, kegagalan memenuhi kewajiban di masa depan dapat berdampak negatif pada PT Adaro Andalan Indonesia Tbk.